buka mikrotik, ketik ini, tulis ping google.com, lalu ketik interface print, lalu ketik IP address untuk menambahkan IP address pada data 1. Selanjutnya ketik IP address print, lalu ketik IP DNS set server 8nya 6 kali dan 42 kali, lalu ketik allow remote yes, lalu IP DNS print. Setelah itu ketik IP firewall net add action squared out interface ether 1, lalu ketik IP firewall net print, terus lagi ping google.com. Maka konfigurasi mikrotik telah berhasil. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memblokir website dengan menggunakan Winbox. Sebelumnya kan kita sudah mengkonfigurasi IP address dengan menggunakan mikrotik di VirtualBox dan sudah menginstal Windows XP di VirtualBox. Langsung saja, langkah pertama yaitu klik IP, lalu klik web proxy. Setelah itu kita tanda centangkan enabled dan cache on disk. Dan untuk portnya kita isi 8080, dan untuk cache administratornya kita isi sesuai keinginan. Di sini saya mengisi kelompok 5@gmail.com. Lalu setelah itu klik apply untuk menyimpan. Kemudian kita klik access. Untuk menambahkan website yang mau diblokir, kita klik saja icon plus di sini. Lalu untuk DST portnya kita isi 80. Dan untuk DST hostnya yaitu website yang akan diblokir. Di sini saya menggunakan website Otakudesk. Tanda bintang ini sendiri berfungsi untuk menggantikan karakter di depan dan di belakang jika domain terdapat kata Otakudesk. Dan untuk actionnya kita pilih deny untuk memblok. Setelah itu klik apply dan oke. Jika yang menambahkan website yang ingin diblokir lagi, kita klik saja plus. Setelah itu sama dengan yang tadi, kita isi DST port dengan 80, dan untuk DST hostnya saya menggunakan unsika.ac.id tanpa menggunakan tanda bintang. Dan untuk actionnya sama dengan yang tadi, yaitu deny. Kita klik apply dan oke. Lalu klik close. Setelah itu kita setting IP firewall-nya dengan cara klik IP, lalu klik firewall. Setelah itu klik icon plus, lalu kita klik advance dan ke general. Untuk chain-nya kita pilih DST-NAT. Untuk protokolnya akan langsung otomatis terisi sendiri, yaitu 6TCP. Dan untuk interface-nya kita isi Ether 2. Klik apply untuk menyimpan. Setelah itu kita berpindah ke action. Actionnya kita pilih redirect
Dan untuk 2 ports-nya kita isi 80-80. Klik apply. Lalu klik OK. Setelah itu kita berpindah ke Windows XP untuk mengujinya. Di sini saya sudah menginstal Mozilla Firefox dan sudah men-setting local area connection agar terhubung ke internet. Langsung saja kita mengujinya. Kita uji dengan website pertama, yaitu Otaku Desk dengan domain .tv. Di sini terlihat bahwa tulisannya forbidden karena sudah kita blok, dan cache administratornya adalah kelompok 5@gmail.com. Langsung saja kita coba website yang kedua, yaitu unsika.ac.id. Hasilnya sama dengan yang tadi, forbidden karena kita sudah membloknya. Dan untuk cache administratornya adalah kelompok 5@gmail.com yang sudah kita setting tadi. Nah, itu merupakan penjelasan bagaimana untuk memblok situs menggunakan Winbox. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat hotspot. Hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita lakukan pengecekan terlebih dahulu apakah Mikrotik sudah terkonfigurasi IP-nya atau belum. Bisa kita lihat di interface. Di sini ada 2 interface yang sudah terkonfigurasi, di mana Ether 1 itu diarahkan atau sebagai internet, dan Ether 2 sebagai hotspot yang akan membagikan koneksi internetnya ke klien. Jika sudah, kita lakukan pengecekan juga apakah Mikrotiknya itu sudah terhubung ke internet atau belum. Pengecekannya bisa kita lakukan di New Terminal, kemudian kita coba google.com. Nah, di sini sudah bisa ya. Jika sudah bisa, maka kita bisa langsung melakukan konfigurasi hotspot atau membuat hotspotnya. Kita pergi ke IP, kemudian kita pilih hotspot. Di server ini kita pilih hotspot setup, kemudian hotspot interface kita pilih Ether 2, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena Ether 2 ini itu yang akan membagikan koneksi internetnya ke klien. Kita pilih next, kita pilih next, pilih next, pilih next, next, DNS name. Nah, DNS name di sini adalah domain yang akan kita kunjungi untuk melakukan login agar bisa mengakses internet dari Ether 2 gitu. Di sini akan saya beri nama hotspot.kelompok5.com. Kita pilih next. Jika sudah ada pemberitahuan setup has complete successfully, artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi hotspot atau membuat hotspot. Nah, di sini saya mau memastikan terlebih dahulu cookie-nya uncentang ya, supaya riwayat loginnya itu nggak ada. Kalau kita logout itu kita harus login ulang gitu. Kalau sudah seperti ini, kita langsung saja melakukan pengecekan apakah berhasil atau tidak. Jangan lupa kita pastikan terlebih dahulu bahwa klien atau device yang kita gunakan ini sudah terhubung dengan Ether 2. Bisa kalian cek di control panel ya, control panel, terus pilih network dan internet connection, terus pilih network interconnection. Di sini bisa dilihat dari default gateway-nya. Di sini default gateway-nya itu sudah sama dengan IP Ether 2, maka itu sudah terhubung. Langsung aja kita ke Mozilla Firefox. Terus kita pergi ke domain yang tadi sudah kita buat, hotspot.kelompok5.com. Nah, sini kita login sebagai admin seperti yang sudah kita buat tadi, dan passwordnya itu 12345. Oke.
Sini katanya udah login ya. Terus kita coba akses internet. Misalkan kita mau pergi ke Facebook. Nah, kita sudah berhasil masuk. Jadi, kita itu untuk bisa mengakses internet dari Ether 2 itu harus melakukan login terlebih dahulu. Jika kita tidak melakukan login, itu nggak akan bisa. Pembuktiannya, kita log off ya. Kita log off, terus kita tidak melakukan login, misalnya jika kita melakukan searching apapun itu tidak akan bisa karena kita belum login atau belum mendapatkan koneksi internet dari Ether 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya adalah redirect dan block extension file. Pertama-tama itu kita buka Windows XP virtualnya. Kita buka control panel. Di control panelnya itu kita buka network and internet connection, network connection, serta buka LAN-nya, properties, TCP/IP. Nah, di sini IP address ya kita isi dengan Ethernet dengan IP address dari Ether 2 di Mikrotik, tetapi subnet terakhirnya kita isi dengan bebas. Contohnya di sini adalah 100. Nah, subnetnya ini terisi secara otomatis seperti ini, dan default gateway-nya benar-benar ditulis sama dengan Ether 2 pada Mikrotik, yaitu 192.168.51. 5 di sini sesuai dengan kelompok kita, yaitu kelompok 5. Oke, kita coba apakah sudah terkonek. Kita buka CMD. Kemudian ping google.com. Nah, di sini sudah terkonek ya karena kita berhasil ngeping Google. Untuk materi berikutnya redirect akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melakukan redirect menggunakan Mikrotik, Windows XP dan VirtualBox. Ya, lalu kita masuk ke Winbox. Nah, perbesar dulu. Kita klik IP, kemudian pilih firewall, kemudian kita pilih NAT dan tambahkan. Nah, kita SRC NAT kita ganti menjadi DSD NAT, protokol menjadi 6 TCP, dan DST port kita isi dengan 80. Nah, pada interface kita gunakan pada Ether 2. Kenapa Ether 2? Karena kita tadi menggunakan Ether 2 sebagai jaringan sebagai koneksi utama pada Windows XP. Nah, kita apply. Oh ya, lupa. Kita pilih action dulu, kemudian kita ganti accept menjadi redirect. Nah, kemudian to portnya kita isi dengan 8080. Kemudian klik apply dan oke. Nah, lalu kita masuk ke IP dan kita pilih masuk ke web proxy. Nah, kita pada masuk ke web proxy, nah si enable ini kita checklist dulu, kemudian pada web master sebenarnya ini adalah opsional. Nah, kita misalkan isi muhammadiamin @gmail.com. Nah, kemudian kita checklist change on this. Pada bagian apply dulu kita masuk akses, kemudian klik SRC, DSR, DST port kita isi menjadi 80. Kemudian DST dan SRC tidak perlu diisi ya teman-teman. Kemudian DST port kita ingin alamat apa yang ingin di redirect sebelumnya. Kita misalkan www.youtube.com. Nah, setelah itu kita klik deny dan redirect to
kita isi misalkan adalah status www.facebook.com. Nah, kita klik apply. Nah, kok gak bisa masuk ke Windows XP, dan kita coba ya di Mozilla. youtube.com. Kita perhatikan nih teman-teman. Nah, ketika alamat YouTube berubah menjadi facebook.com. Nah, inilah direct. Contoh terakhir kita ubah ya teman-teman. Coba kita sekali lagi kita kasih contoh. YouTube biarkan saja, kita redirectnya ubah menjadi misalkan znews.net. Nah, klik apply, oke, kemudian masuk ke Windows XP. Nah, kita ketikkan alamat www.youtube.com. Nah, kan teman-teman lihat sendiri, situs yang tadinya kita ketik YouTube berubah seketika menjadi Znews. Itulah fungsi dari redirect itu sendiri. Materi yang terakhir adalah blok ekstensi file. Settingan NAT-nya masih sama seperti sebelumnya yang telah dijelaskan. Yang bedanya hanya ada pada web proxy, karena kita akan memblok ekstensi filenya. Kita buka web proxy setting kembali. Di sini kita enable ya, seperti biasa. Di enable. Kemudian portnya udah otomatis 8080. Cache administratornya itu bebas. Misalnya contohnya seperti ini, saya isi email dan hidupin cache-nya on disk. Setelah itu apply dan kemudian tekan tombol access. Kita buat baru, ditekan tombol plus ini. Di path-nya misalnya kita ingin ngeblok PDF, berarti kita tulis bintang.pdf bintang. Dan kita actionnya deny, tulis deny. Kita bisa nge-redirect tapi tidak perlu untuk saat ini, hanya perlu ngeblok saja. Sudah selesai. Terus kita coba buka ke Internet Explorer. Kita buka google.com dan mencoba membuka yang ada PDF-nya ya, jurnal PDF download. Yes, kita coba buka salah satu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Access denied tulisannya karena sudah diblok ekstensi tadi di web proxy tadi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.